Bayangkan, ada sebuah perusahaan teknologi yang berani menantang raksasa dunia seperti Amazon Web Services, AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Menariknya, mereka tidak berusaha mengalahkan para raksasa tersebut di pasar korporat besar, melainkan mengambil ceruk pasar rahasia bernilai miliaran dolar yang selama ini sering diabaikan. Apakah strategi nekat ini justru membuat mereka sangat diuntungkan dan mencetak profit luar biasa di tahun 2026 ini? Dan yang terpenting bagi kita sebagai investor, apakah saham ini adalah hidden gem yang layak masuk ke dalam portfolio kita sekarang? Yuk kita bedah tuntas dalam analisis mendalam saham DOCN atau Digital Ocean berikut ini. Nah, mari kita lihat slide pertama kita. Judul analisis kali ini adalah Digital Ocean isn't trying to compete with AWS, it's building the cloud for everyone else. Perusahaan dengan kode ticker NYSE DOCN ini bergerak di sektor cloud infrastructure. Melalui presentasi ini, kita akan melakukan deep dive atau analisis mendalam mengenai tesis investasi mereka yang berfokus pada pasar SMB, Small and Medium Businesses. Kita akan preteli satu persatu mulai dari kualitas bisnis, profitabilitas, parit ekonomi mood, hingga valuasi sahamnya saat ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke angkanya, ada hal penting yang wajib saya sampaikan terlebih dahulu. Seluruh isi materi dan presentasi ini murni bertujuan untuk sarana informasi dan edukasi saja. Analisis ini sama sekali bukan merupakan penasihat keuangan, rekomendasi investasi, atau ajakan untuk membeli, menjual, maupun menahan aset sekuritas apapun. Semua data yang saya paparkan di sini berbasis pada data publik dan interpretasi personal saya. Jadi, pastikan teman-teman selalu melakukan riset mandiri atau do your own research, DYOR, dan berkonsultasilah dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan investasi apapun ya. Oke, mari kita bedah strategi inti dari DOCN di slide kedua ini. Rumus sukses mereka sebenarnya sederhana. Simple Cloud plus SMB Focus DOCN Core Strategy. Dari segi posisi, Digital Ocean menyediakan infrastruktur cloud yang memang dirancang khusus untuk para developer, perusahaan startup, dan pelaku bisnis UMKM SMB. Model bisnis mereka menggabungkan cloud compute, storage, networking, dan managed services ke dalam satu model harga yang transparan. Jadi tidak ada sistem penjualan korporat yang rumit ataupun kompleksitas seperti yang ada pada hyperscaler seperti AWS atau Azure. Target pasar mereka sangat masif, yaitu sekitar 100 juta developer dan SMB di seluruh dunia pasar yang justru diabaikan oleh AWS atau Google Cloud. Senjata utama DOCN adalah kesederhanaan. Bayangkan, sebuah droplet sebutan server mereka bisa aktif hanya dalam waktu 55 detik dengan harga mulai dari $4 saja per bulan ditambah dokumentasi teknis yang digerakkan oleh komunitas. Efek ekosistemnya pun luar biasa lengket sticky. Mereka saat ini memiliki lebih dari 600.000 tutorial komunitas, menggait lebih dari 165.000 pelanggan aktif, dan memiliki kekuatan brand yang terus berkembang secara organik tanpa perlu biaya pemasaran korporat yang membengkak. Sekarang, mari kita lihat performa keuangannya di slide ketiga. Di tahun fiskal 2026 ini, pendapatan atau revenue DOCN berhasil menembus angka $920 juta alias tumbuh sebesar 19,5% secara tahunan, year on year. Angka ARR atau annualized run rate mereka juga sudah mendekati $1 miliar, tepatnya di $980 juta. Yang menarik di sini adalah profitabilitasnya yang ikut melebar. Adjusted EBITDA mereka tercatat sebesar $230 juta dengan margin yang sangat sehat sebesar 25%. Di sisi keuntungan bersih atau net income, mereka mengantongi $95 juta, yang berarti melonjak 34% dibanding tahun lalu. Bagi saya yang menyukai bisnis dengan arus kas kuat, angka free cash flow mereka sangat impresif di $165 juta dengan margin 17,9%.
Semua pertumbuhan ini dicapai dengan belanja modal atau capex yang sangat efisien, hanya 25 juta dolar atau sekitar 2,7% saja dari total pendapatan. Ini menandakan transisi DOCN yang sangat sukses dari fase growth at all costs menjadi skala bisnis yang disiplin dan menguntungkan. Kalau kita perhatikan grafik pertumbuhan pendapatan di slide keempat ini, memang harus kita akui bahwa pertumbuhan mereka melambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun hypergrowth mereka sebelumnya. Tapi tunggu dulu, kualitas profitabilitasnya justru semakin meningkat. Di tahun 2022 hingga 2023, pertumbuhan sempat menyentuh 21% yang didorong oleh aksi akuisisi Paperscale serta momentum pasca IPO. Setelah itu kecepatannya mengalami deselerasi struktural. Namun, di tahun 2025 hingga 2026, kita bisa melihat adanya reakselerasi pertumbuhan kembali di atas 19%. Hal ini didorong oleh adopsi AI, GPU, dan pengeluaran SMB yang kembali stabil, membawa DOCN ke lintasan pertumbuhan belasan persen yang berkelanjutan. Poin penting di sini adalah manajemen sekarang lebih memprioritaskan ekspansi margin EBITDA yang kini berada di angka 25% ketimbang mengejar pertumbuhan pendapatan semata. Bagi investor jangka panjang, ini adalah trade-off atau pertukaran yang sangat menguntungkan karena kualitas bisnisnya menjadi jauh lebih kokoh. Slide kelima menunjukkan detail pemecahan segmen bisnis mereka. Ada satu kesimpulan menarik, segmen AI GPU adalah segmen dengan pertumbuhan paling cepat, tetapi core cloud atau bisnis awan inti mereka tetap menjadi penopang utama yang membayar semua tagihan operasional. Mari kita bedah kontribusinya. Pertama, core cloud menyumbang porsi terbesar yaitu 65% atau setara 598 juta dolar. Ini adalah mesin penghasil uang mereka dengan tingkat retensi tertinggi dan biaya akuisisi pelanggan CAC paling rendah. Kedua, ada managed databases, DBs, sebesar 15% atau 138 juta dolar yang tumbuh 22% year on year karena ARPU yang lebih tinggi. Ketiga, ini yang luar biasa, AI, GPU infrastructure yang menyumbang 12% atau 110 juta dolar. Meskipun basisnya masih kecil, segmen ini meledak dengan pertumbuhan sebesar 180% secara tahunan berkat integrasi Paperscale GPU Droplets dan AI Marketplace. Dan terakhir, ada segmen networking, storage sebesar 8% atau 74 juta dolar yang menjadi aliran pendapatan pelengkap yang stabil. Kita beralih ke analisis pelanggan di slide ke-6. Kunci kekuatan dari bisnis berbasis langganan seperti ini adalah melihat apakah pelanggannya setia dan membelanjakan uang lebih banyak setiap tahunnya. Dan data DOCN menjawab, ya. Jumlah pelanggan aktif mereka terus merangkak naik dari 152.000 di tahun 2022 menjadi lebih dari 165.000 di tahun 2026 ini. Yang lebih keren lagi, nilai ARPU atau rata-rata pendapatan per pengguna bulanan mereka meningkat signifikan dari 76 dolar menjadi 99 dolar. Angka net dollar retention, NDR, mereka bertahan kokoh di atas 100%, tepatnya di 102%. Ini adalah sinyal bahwa pelanggan lama mereka terus berbelanja lebih banyak dari waktu ke waktu. Ditambah lagi, risiko konsentrasi pelanggan mereka tergolong rendah karena paparan bisnisnya tersebar ke sekitar 70% perusahaan startup dan SMB. Mari kita selami lebih dalam lagi soal profitabilitas di slide ke-7. Grafik ini memperlihatkan bagaimana DOCN berubah dari perusahaan yang hobi bakar uang menjadi sebuah mesin pencetak margin yang sangat disiplin. Bisa kita lihat di sini gross margin mereka stabil di kisaran 60%, keuntungan dari efisiensi perangkat keras mampu menutupi dilusi dari bauran segmen AI GPU mereka. Kemudian, EBITDA margin mengalami ekspansi luar biasa sebesar 700 basis poin hanya dalam waktu 3 tahun, berhasil menyentuh angka 25% berkat efisiensi biaya pemasaran serta otomatisasi platform. Sementara itu, FCF margin atau margin arus kas bebasnya kini mendekati 18%. Model bisnis yang capital light atau hemat modal ini membuat pertumbuhan mereka mampu mendanai dirinya sendiri. Buktinya bisa kita lihat dengan jelas di slide ke-8 ini.
Self-funding growth, arus kas bebas pre-cash flow, mereka melonjak hampir 4 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun. Dari yang tadinya hanya 60 juta dolar di tahun 2022, kini meroket menjadi 165 juta dolar di perkiraan tahun 2026 ini. Pertumbuhan arus kas operasional OCF mereka yang kini berada di angka 190 juta dolar benar-benar melampaui kebutuhan belanja modalnya yang hanya 25 juta dolar. DOCN tercatat mampu mengonversi lebih dari 85% EBITDA mereka menjadi free cash flow. Angka konversi ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya jika dibandingkan dengan kompetitor atau perusahaan sepadan di industri infrastruktur cloud. Selanjutnya, mari kita bahas masa depan dan peluang emas mereka di bidang kecerdasan buatan atau AI pada slide ke-9 ini. Strategi DOCN di sini sangat cerdas. Democratize AI infrastructure without hyperscaler complexity. Mereka mendemokratisasi infrastruktur AI agar bisa diakses dengan mudah oleh semua orang. Ada 3 pilar utama keunggulan mereka. Pertama, mereka menyediakan on-demand A100 GPUs mulai dari $2,99 per jam saja. Para pengembang skala kecil kini bisa melatih model AI mereka tanpa perlu kontrak korporat yang mengikat atau mengantre hingga 8 minggu. Kedua, fitur 1 Klik Deploy Open Source Models. Pengguna bisa mengaktifkan model populer seperti Llama, Mistral, atau Stable Diffusion dalam waktu kurang dari 60 detik. DOCN mengincar pasar ekor panjang long tail dari kasus penggunaan AI yang sering diabaikan oleh raksasa teknologi. Dan ketiga, posisinya sebagai AI for the other 99%. DOCN memang tidak akan melatih model raksasa seperti GPT-5. Namun, bagi lebih dari 30 juta pelaku SMB yang ingin membangun aplikasi AI dengan budget terbatas, DOCN adalah pilihan utama yang lebih simpel dari AWS, lebih murah dari Azure, dan lebih cepat dari Google Cloud. Masuk ke slide ke-10, mari kita bandingkan posisi kompetitif DOCN langsung dengan para raksasa. Satu hal yang harus kita catat baik-baik, DOCN wins on simplicity, not scale. Mereka menang karena kesederhanaan, bukan adu ukuran modal atau infrastruktur. Jika kita lihat tabel dimensi ini, untuk aspek kemudahan penggunaan ease of use, transparansi harga, pricing transparency, dan fokus pada pelanggan UMKM, customer focus, DOCN menyabet nilai penuh atau bintang 5. Mereka jauh mengungguli AWS, Azure, dan GCP yang terkenal rumit dan seringkali memiliki biaya siluman yang membingungkan bagi pebisnis kecil. Memang, dari segi kelengkapan produk-produk bread, DOCN kalah telak dari AWS. Namun, bagi target pasar mereka, kelengkapan yang rumit itu justru tidak dibutuhkan. Ini adalah strategi trade-off yang sangat cerdas. Lalu, apa yang menjaga bisnis ini agar tidak mudah ditiru atau dihancurkan oleh kompetitor? Jawabannya ada di slide ke-11, yaitu 4 pilar parit ekonomi, economic moat yang kokoh. Developer ekosistem, komunitas mereka sangat masif dengan lebih dari 600.000 tutorial gratis yang dikunjungi oleh 100 juta pengunjung tahunan. Ini adalah roda penggerak pemasaran organik yang tidak bisa ditiru oleh tim sales korporat manapun. Startup mindset DOCN telah menjadi pilihan default atau standar pertama bagi para hacker mandiri dan inkubator bisnis seperti Y Combinator. Workload stickiness. Sekali data dan operasional sebuah startup berjalan di atas Droplet atau basis data di OCN, biaya migrasi dan risiko downtime terlalu besar jika mereka harus pindah ke platform lain. Marketplace, partners ekosistem aplikasi satu klik, mereka menciptakan efek jaringan network effect yang membuat platform ini semakin bernilai seiring bertambahnya integrasi baru. Di slide ke-12. Kita bisa melihat kedisiplinan manajemen dalam mengelola keuangan atau alokasi modal. Di tahun 2022, mereka sempat memiliki utang bersih atau net debt sebesar 1,5 miliar dolar pasca IPO. Namun lihat transformasinya di tahun perkiraan 2026 ini. Posisi keuangan mereka berbalik menjadi net cash positif alias surplus kas sebesar lebih dari 200 juta dolar. Utang jangka panjang sebesar 300 juta dolar sudah dilunasi. Akuisisi Paperscale sebesar 111 juta dolar berhasil diselesaikan secara tunai,
Dan mereka bahkan menjalankan program pembelian kembali saham buyback kumulatif sebesar 420 juta dolar. Ini adalah salah satu manajemen keuangan paling bersih dan sehat di industri infrastruktur cloud saat ini. Tentu saja, investasi yang sempurna itu tidak ada. Di slide ke-13, kita wajib membedah apa saja risiko utama yang bisa merusak tesis investasi ini. Ada 3 risiko berdampak tinggi, high impact, yang harus kita waspadai. Pertama, hyperscaler price war jika AWS atau Azure tiba-tiba memotong harga gila-gilaan di segmen UMKM, margin DOCN pasti tertekan. Kedua, SMB spending recession, karena 70% exposure bisnis mereka adalah UMKM, maka jika ekonomi makro memburuk dan banyak startup gulung tikar, pendapatan DOCN akan langsung terpukul. Ketiga, AI execution risk, yaitu keterbatasan pasokan GPU dan persaingan ketat platform AI. Selain itu, ada risiko moderat seperti tekanan harga komputasi umum dan konsentrasi pelanggan yang tetap perlu kita pantau. Mari kita bicara angka valuasi di slide ke-14. Pertanyaannya, apakah harganya masuk akal? Berdasarkan data komparasi ini, jawabannya adalah fairly valued, alias dihargai di angka yang sangat wajar untuk bisnis sekualitas ini. DOCN diperdagangkan pada rasio EV, revenue sebesar 5,2 kali dan EV EBITDA sebesar 21 kali. Jika dibandingkan dengan median industri perangkat lunak awan yang berada di angka 8,5 kali EV, revenue saham DOCN sebenarnya mendapat diskon sekitar 40%. Bahkan jika kita pakai skenario terburuk atau bear case, batas bawah harga saham ini tertahan cukup kuat di kisaran 22 dolar per lembar karena ditopang oleh arus kas bebas kali FCF mereka yang sangat tebal. Sebagai ringkasan dari semua babak tadi, slide ke-15 merangkum pertarungan antara kubu optimis, bull case, dan kubu pesimis, bear case. Di sisi bull, kita melihat sebuah bisnis pengumpul keuntungan yang konsisten pada harga wajar, didukung moat komunitas yang kuat, margin EBITDA yang meluas ke 25%, serta mesin pertumbuhan baru dari AI. Di sisi bear, kita tidak boleh menutup mata bahwa pertumbuhan pendapatan mereka kini tertahan di bawah 20%. Skala bisnisnya jauh lebih kecil dibanding AWS yang bernilai ratusan miliar dolar, serta adanya risiko pasokan chip GPU untuk lini AI mereka. Berdasarkan seluruh indikator tadi, skor investasi akhir yang saya berikan untuk DigitalOcean DOCN adalah 8,5 dari 10. Kualitas bisnis mereka mendapatkan poin hampir sempurna di 9,10, profitabilitas dan posisi kompetitif di angka 8,10, serta valuasi di 8,10. Satu-satunya yang menahan skor ini adalah potensi pertumbuhan growth potential yang berada di angka 7,10 karena deselerasi dibanding masa lalu. Kesimpulan atau rekomendasinya adalah buy. Accumulate on weakness saham ini sangat layak menjadi fondasi inti untuk portfolio yang berfokus pada kualitas komposit. Kita sampai pada slide terakhir dari presentasi ini. Kalimat kesimpulannya sangat indah. DigitalOcean mungkin tidak akan pernah menjadi penyedia cloud terbesar di dunia dan mereka memang tidak perlu menjadi yang terbesar. Peluang emas mereka justru ada pada jutaan bisnis kecil yang selama ini diabaikan dan dilewati oleh para raksasa cloud. Luar biasa sekali ya strategi cerdik dari DigitalOcean, Doc ini. Mereka membuktikan bahwa kita tidak harus menjadi yang paling besar untuk bisa mencetak profit ratusan juta dolar, asalkan kita tahu persis siapa target pasar kita. Nah, setelah melihat bedah tuntas laporan keuangan, parit bisnis, hingga skor investasi 8,5 tadi, sekarang giliran saya yang ingin mendengar suara kalian. Menurut opini teman-teman semua, apakah dengan valuasi EV, revenue 5,2 kali saat ini, saham DOCN sudah tergolong murah dan siap kalian borong untuk portofolio investasi jangka panjang? Ataukah risiko resesi UMKM dan perang harga dari AWS membuat kalian lebih memilih untuk wait and see dulu? Yuk, tulis argumen, analisis, atau opini berbeda kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin membaca dan berdiskusi langsung dengan kalian di sana. Mari kita ramaikan ruang diskusi sehat di bawah. Oh ya, satu lagi yang paling penting. Bagi teman-teman investor yang punya request saham tertentu, langsung saja tulis kode ticker atau nama sahamnya di kolom komentar sekarang juga.
saham dengan request terbanyak akan langsung saya buatkan analisisnya minggu depan. Jangan lupa klik tombol like jika video ini bermanfaat, share ke grup investor kalian dan pastikan sudah subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video analisis hidden gem berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, tetap disiplin dalam berinvestasi. Saya Esa Juniarto, sampai jumpa di video selanjutnya.